Dunia One Piece seperti yang kita tahu banyak dipenuhi karakter-karakter menarik, baik dari segi penampilan, gaya berbicara maupun teknik bertarung. Ada yang bertarung menggunakan tangan, ada yang pakai senjata, dan ada pula yang memakai kaki. Walaupun tidak banyak karakter di dunia One Piece yang menggunakan kaki, namun gaya pertarungan kaki tetaplah tidak bisa dianggap remeh. Dan berikut ini adalah 10 petarung kaki terkuat di dunia One Piece. Number 10. Bentham, atau yang sering kita sebut dengan sebutan Bon Curey, adalah seorang ratu New Kama Land yang berbasis di level 5,5 Impel Down. Dia diketahui adalah seorang manusia peniru akibat kemampuan buah iblis Mane Mane no Mi miliknya. Namun ternyata bukan itu yang membuat dia memiliki kekuatan yang kuat, melainkan karena teknik bertarung kakinya yang cukup dahsyat. Dan tentu, hal inilah yang menyematkan gelar Ratu New Kama Land kepadanya sebagai sebuah hal yang bukan isapan jempol belaka. Karena seperti yang sudah kita tahu, Bentham adalah seorang petarung Okama Kenpo yang sangat handal. Selain memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, Bentham juga diketahui memiliki tingkat kelincahan yang sangat tinggi dan bahkan mampu menyamai kekuatan Sanji saat mereka bertarung. Dan dengan teknik bertarung Okama Kenpo itu, seperti yang kita tahu, Bentham dapat bermanuver layaknya tarian akrobatik untuk menghindari serangan lawannya, serta juga dapat menyerang lawannya dengan kekuatan tendangan kakinya yang mematikan. Hal ini dapat kita lihat di episode 432 saat ia dengan gampangnya melumpuhkan Sphinx dan para sipir Impel Down, serta menendang Minotaurus dengan sangat kuat dan secara singkat mengalahkan Hannibal. Yang mana saat itu Hannibal adalah orang terkuat kedua di Impel Down setelah Magellan. Number 9. Sebagai seorang anggota bajak laut Don Quixote, tentu tak perlu diragukan lagi kalau Derringer adalah salah satu petarung kaki terkuat di dunia One Piece. Ya, sebagai seorang manusia ikan hibrida, Derringer memang terlahir dengan kemampuan fisik yang lebih kuat daripada manusia pada umumnya. Di usianya yang baru 2 tahun, ia bahkan sanggup mengangkat bola meriam dengan mudah. Apalagi saat ia sudah beranjak dewasa seperti sekarang. Tentu kita tahu, kombinasi kemampuan fisik serta susunan otot kakinya yang terbentuk dengan sangat baik telah membuat kecepatan gerakan serta serangan kakinya menjadi sangat mematikan. Dengan jurus-jurus tendangan seperti Danto High Heels dan Piston High Heels telah membuatnya menjadi salah satu petarung yang sulit dikalahkan di Arc Dressrosa. Seperti yang udah kita tahu, kekuatan tendangannya semakin disorot dengan fakta bahwa ia mampu menendang dan memindahkan Magfish, yang pada saat itu beratnya 10 ton berkat buah iblisnya. Kecepatan kaki Derringer juga terlihat sangat cepat ketika melawan Sulaiman, yang dikalahkannya dengan tempo pertarungan yang sangat singkat. Dan tentu yang paling kita ingat adalah saat ia menghajar Blue Gilly dengan satu tendangan telak, serta memaksa Ideo untuk takluk akibat tak mampu mengatasi serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Derringer dengan tendangannya yang mematikan. Number 8. Khalifa adalah seorang mantan anggota CP9 dan juga seorang wanita yang super kuat. Ya, begitulah kira-kira impresi Sanji ketika bertarung dengan si wanita seksi satu ini. Tentu kita sudah tahu kemampuan wanita super yang satu ini seperti anggota CP9 yang lainnya. Khalifa telah menguasai ke-6 teknik bertarung Rokushiki. Meskipun dia hanya memiliki level Douruki sebesar 630, which is merupakan level terendah kedua dari anggota CP9 lainnya, namun secara luas dia tetap dianggap sebagai salah satu aset terkuat CP9. Hal ini bisa kita lihat di One Piece episode 287 saat ia melawan Sanji duel one-on-one dalam pertarungan kaki. Nah, dengan jelas kita bisa melihat kemampuan gaya bertarung kaki Khalifa yang bisa mengimbangi bahkan membuat KO Sanji. Meskipun sih saat itu Sanji setengah hati untuk melawan Khalifa. Namun hal itu tak menutup kemungkinan bagi kita untuk mengakui kemampuan duel kaki Khalifa memang hebat dan dia pantas berada dalam jajaran petarung kaki terbaik. Number 7. Donsai adalah anggota keluarga klan Chinjao dan pemimpin ke-13 Heppo Navy serta komandan divisi ketiga armada besar topi jerami. Sai tidak diragukan lagi merupakan seorang petarung kaki yang kuat.
Dengan mempelajari seni bela diri Hashoken yang dikuasai turun-temurun oleh keluarga Chinjao, dia mampu mengalahkan Kelly Fang dengan hanya satu tendangan. Dan karena dia merupakan komandan divisi ketiga armada besar topi jerami, maka sangat menarik bagi kita untuk melihat kemampuan pertarungan kakinya. Awal ia diperkenalkan, memang kita tidak terlalu tertarik dengan kemampuan Sai. Tentu hal ini wajar karena kita lebih memilih fokus untuk melihat kemampuan Don Chinjao kakeknya. Namun hal yang mengejutkan terjadi ketika pertarungan Sai melawan Lao Ji di episode 710. Dia dilihatkan di episode itu telah berhasil membangkitkan teknik sejati Hashoken yang secara langsung menahbiskannya sebagai Master Hashoken. Dan dengan teknik itu, ia berhasil membelah tanah menjadi dua serta tentu menghabisi Lao Ji. Dan sesaat setelah mengalahkan Lao Ji, Chinjao sang kakek pun kemudian dengan bangga menamai serangan kaki cucunya itu dengan nama Kiryu Kirikugi. Sebuah serangan kaki yang bahkan mampu membelah benua es menjadi dua. Number 6. Zeff adalah kepala koki dan pemilik Barati serta mentor dan ayah angkat Sanji. Dahulu ketika ia masih aktif menjadi bajak laut, Zeff diketahui memiliki kekuatan kaki yang luar biasa. Menghancurkan batu dan meninggalkan jejak kaki pada sebuah baja tentu adalah hal yang biasa dilakukan Zeff, sehingga membuatnya mampu mengalahkan semua musuh dengan mudah. Zeff seperti yang sudah kita tahu merupakan pencipta seni bela diri gaya kaki hitam, atau yang biasa disebut Black Leg Style. Dan di masa jayanya, Zeff diakui sebagai master tendangan kaki yang sangat kuat. Oleh karena kekuatan dari tendangan mematikannya itu, sepatunya pun dibiarkan berlumuran darah musuh-musuhnya. Dan kakinya yang berlumuran darah akibat darah musuh yang ia habisi itu kemudian membuatnya mendapat julukan Zeff si kaki merah. Namun setelah insiden yang membuatnya kehilangan kaki kanannya, kemampuan pertarungan kakinya pun perlahan berkurang. Tetapi sekalipun kemampuannya berkurang, tak menutup kemungkinan dia masih tetap diakui sebagai petarung kaki terbaik di One Piece. Apalagi, dia memang seorang petarung kaki murni, sama seperti Sanji, anak angkatnya. Number 5. Vergo merupakan salah seorang anggota elit bajak laut Don Quixote dan juga seorang mantan wakil admiral angkatan laut. Untuk kekuatan dan kemampuan fisiknya nggak perlu diragukan lagi deh. Dengan mendapat julukan sebagai iblis bambu, Vergo seperti yang sudah kita tahu adalah salah satu pengguna Bosho Shokuhaki terkuat di One Piece. Selain dapat melapisi tongkat bambu dan seluruh tubuhnya dengan haki, tentu hal yang diwaspadai darinya adalah ketika dia memakai Bosho Shokuhaki dalam pertarungan kaki. Di One Piece episode 607, kita bisa melihat betapa kuat serangan kaki Vergo yang dikombinasikan dengan Bosho Shokuhaki miliknya. Saking kuatnya kaki Vergo, Sanji bahkan mengatakan bahwa kaki Vergo itu seperti baja yang sangat keras. Ya, Vergo memang bukan orang yang biasa. Dan mungkin karena itulah Vergo dapat meretakkan tulang kaki Sanji saat duel mereka. Sayangnya, pertarungan kaki antara mereka berdua terpaksa dihentikan akibat kepulan gas beracun di dekat mereka. Namun tak bisa dipungkiri, dengan bukti bahwa kekuatan kakinya yang meretakkan tulang kaki Sanji, membuktikan bahwa dia memanglah seorang petarung kaki yang kuat di dunia One Piece. Number 4. Ratu bajak laut Boa Hancock merupakan satu-satunya anggota wanita di Shichibukai. Dia seperti yang kita tahu adalah seorang ratu dari Pulau Amazon Lily yang memerintah suku Kuja. Bukti bahwa gelarnya itu bukan hanya isapan jempol belaka adalah tentu karena kecantikannya yang dapat membuat musuhnya menjadi batu akibat kemampuan iblis Mero Meronomi miliknya. Namun lebih dari itu, Boa Hancock juga adalah seorang petarung kaki yang mematikan. Kita bahkan belum pernah melihat dia bertarung dengan tangan. Selama ini, dia memang banyak menunjukkan kekuatan buah iblis miliknya. Tapi sebetulnya, jurus mematikannya yang lain terletak pada kakinya. Dengan serangan kakinya itu, tak ayal bisa membuat musuhnya hancur berkeping-keping. Bahkan kepala robot pasifista pun bisa hancur oleh serangan mematikan kaki Hancock. Number 3. Sebagai seorang komandan divisi pertama bajak laut Shirohige,
Tentu Marco bisa kita katakan sebagai salah satu karakter terkuat di dunia One Piece. Dan sebagai komandan divisi pertama, tentu Marco memiliki kekuatan fisik dan kecepatan yang mengesankan. Gaya bertarung Marco pun tampaknya lebih kepada pertarungan kaki. Hal ini terlihat saat ia mengeluarkan kekuatannya di perang Marineford. Terlihat saat Kizaru mencoba menyerang Shirohige, Marco pun datang dengan kecepatan tinggi menghadang lalu menendang Kizaru, sampai membuat Kizaru terpental jauh. Lebih jauh lagi, kemampuan Marco terlihat saat Aokiji mencoba untuk membunuh Luffy. Marco pun kemudian menggagalkan rencana Aokiji dan menendang Aokiji dengan kekuatan penuh yang membuat Aokiji terlempar jauh hingga membuat kerusakan di tembok Marineford. Tak ada yang menyangka kemampuan Marco ini sebelumnya. Dan dengan kombinasi kecepatan burung Phoenix plus Boshoshoku Haki dan gaya bertarung kakinya, bahkan seorang pengguna Logia pun mampu ia jatuhkan dalam pertempuran. Number 2. Sebagai seorang admiral, tentu kita tak perlu meragukan lagi bahwa Kizaru memang adalah seorang pejuang terkuat bagi pemerintah dunia dan angkatan laut. Dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Bahkan ia mampu menahan Bisentonya Shirohige hanya dengan satu kaki. Kizaru juga terkenal sangat mahir dalam kemampuannya bertarung dengan memakai kaki. Dan dengan kombinasi kekuatan logianya, dia pun dengan gampang menendang para supernova seperti Hawkins, Apo, Uroge, dan X-Drake. Ya, dia mampu bergerak dan menyerang dengan kecepatan cahaya. Dan semua serangannya didasarkan pada elemen cahaya, seperti menembakkan ledakan energi kakinya dengan akurasi dan presisi yang sangat ekstrim. Kekuatannya yang sangat merusak dapat menyebabkan ledakan besar dan dengan mudah menghancurkan sebuah bangunan. Dan wajar sekali, dia masuk ke dalam daftar petarung kaki terkuat di One Piece. Number 1. Sebagai salah satu dari trio monster topi jerami, maka tak perlu lagi kita ragukan kemampuan si koki mesum satu ini. Ya, di bawah bimbingan Zeff, Sanji pun kemudian menjadi ahli seni bela diri berbasis tendangan yang bernama Black Leg Style, yang merupakan kombinasi unik dari Capoeira Brazil, Savate Prancis, dan Taekwondo Korea, yang mampu membuatnya menggunakan tendangan kuat dengan fleksibilitas yang tinggi. Dan hanya bermodalkan kaki, Sanji menjadi orang yang teramat sangat menyeramkan. Damage yang ia berikan kepada musuhnya benar-benar mematikan. Terlebih, varian tendangannya yang banyak kemudian ia kombinasikan dengan teknik khusus yang membuat gerakannya dalam menyerang seolah-olah membabi buta, membuat musuh terkapar tak berdaya. Dan tentu saja untuk ukuran karakter One Piece yang bertarung tanpa menggunakan senjata ataupun kemampuan buah iblis, Sanji pantas disandarkan sebagai salah satu karakter terkuat di dunia One Piece. Apalagi saat ini seperti yang sudah kita tahu, kemampuan Sanji pun semakin ganas dengan Red Suit miliknya. Power up yang didapat Sanji dari Red Suit miliknya itu pun mampu membuatnya melesat lebih cepat dengan power dan damage yang bahkan jauh lebih ganas dibanding kekuatannya sebelumnya. Dan kalau boleh berpendapat nih bosku, bahkan saat ini menurut Mimin, Sanji adalah yang terkuat di antara seluruh petarung kaki di One Piece. Kombinasi Boshoshoku Haki plus Red Suit miliknya bahkan sangat memungkinkan untuk menumbangkan seorang pengguna Logia sekelas Kizaru. Itu menurut Mimin ya bosku. Well, itulah dia bosku 10 petarung kaki terkuat di One Piece. Coba deh tulis petarung kaki terkuat menurut kamu di kolom komentar. Mimin tunggu ya bosku. Ciao.